Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala naji ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan tafsir surat ke-9, surat At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ayat ini menjadi parameter yang disebut dengan dunia. Parameter dunia ini ditunjukkan dalam ayat ini. Ya, jadi sebelum saya tafsirkan, yaitu yang disebut dunia adalah suatu keadaan yang akan mengurangi iman kita dan mengurangi nilai jihad kita. Nah, di sini dijelaskan ini. Cinta kita ini, jihad ya, dan jihad ya. Jika bapakmu dan sebagainya lebih kamu cintai daripada Allah dan jihad di jalannya. Nanti kita tafsirkan. Qala Razi, i'lam anna hadhil ayat hiya taqriratul jawab alladzi dzakarahu fil ayatil ula. Ayat ini adalah ayat jawab tentang atau dari pertanyaan sebelumnya. Ya, sebelumnya apa? Wa dzalika li anna jama'atan minal mu'minin qalu ya Rasulullah kaifa yumkin al-bara'a minhum bil kulliyah. Bagaimana mungkin kami disuruh memblokir hubungan dengan keluarga? Bagaimana mungkin kita diminta untuk memutuskan hubungan dengan keluarga secara menyeluruh? Wa ana hadhil bara'ah tujibu inqita'an min an abaina wa ikhwanina wa ashiratina wa dhihabi tijaratina wa halaki amwalina wa khirabi diyarina wa ibqa'ina du'in fa bayana ta'ala annahu yajibu tahmilu jami' hadhil madar ad-dunyawiyya liyabqad din saliman. Wa dzakara anna in kanat ri'ayat hadhihi masalih dunyawiyah indakum aula min ta'atillah wa ta'at rasulih wa min mujahada fi sabilillah fatarabbasu bima tuhibbun hatta ya'ti Allah bi amri ay bi uqubatin ajilatin aw ajilatin wal maqsudu minhu wa'id. Jadi pada ayat ini Allah jelaskan kalau semua yang ditunjukkan ini 8 hal. Bapakmu, anakmu,
temanmu, saudaramu, pasanganmu, saudaramu, dagang yang kamu takuti kerugiannya, usaha, usaha yang kamu usahakan, dagang yang kamu takuti kerugiannya, tempat tinggal yang kamu nikmati, lebih kami suka, lebih kamu sukai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya. Tuh. Jadi kriterianya adalah dunia itu apabila kita ada dalam suatu keadaan iman kita merosot, ya, dan nilai-nilai keinginan untuk mujahadah, yaitu meningkatkan aktivitas kita merosot. Nah, itulah dunia yang haram. Jadi seluruh dunia halal sepanjang dunia itu tidak menyebabkan iman kita turun dan nilai jihad kita turun. Dua saja yang dilarang. Contohnya kita kerja di suatu perusahaan, tapi kenapa kok semangat Islam kita berkurang? Sholat jadi malas, ngaji jadi malas, terus keinginan untuk meningkatkan prestasi keimanan kita menurun. Maka yakinilah tempat itu haram buat kita. Segera secepatnya kita keluar dari lingkungan itu. Ya, jadi ini kriteria dunia. Tapi sebaliknya, kalau kita bekerja di suatu tempat, semangat Islam kita tinggi, terus keinginan untuk terus meningkatkan prestasi diri meningkat, maka tempat itu berarti halal. Tuh ya. Jadi nanti ini penting buat saudara, buat kita semua. Kriteria dunia yang halal dan haram seperti apa? Jadi dunia itu semuanya halal sepanjang dua saja yang dilarang. Iman merosot, jihad kita merosot. Artinya jihad itu apa? Keinginan untuk mengharumkan Islam merosot. Maka dunia yang kita sedang geluti itu yakinilah haram. Wa qala aidan wa hadhil ayat tadullu ala anna idza waqa ta'arud baina maslahatin wahidatin min masaliddin wa baina jami'i muhimmatid dunya wajaba al muslim tarjiyad din ala dunya. Ar-Razi mengingatkan kita dengan ayat ini, apabila ta'arud, kita dihadapkan pada dilema. Kalau kita tetap di situ, semangat kita merosot. Ya, sholat jadi malas. Pokoknya keterlibatan dengan Islam jadi malas. Maka kita harus mendahulukan agama. Mestinya begitu. Ini kata Ar-Raziyah. Qala Al-Qurtubi, wa fil ayat dalilun ala wujubi hubbillah wa rasulih. Ayat ini menjadi dalil wajib cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kriteria minimal apa yang kita miliki supaya kita tetap bisa menikmati dunia yang halal. Nah itu tadi, dunia yang tidak menyebabkan iman kita turun, dunia yang tidak menyebabkan nilai jihad kita turun. Itu kata Qurtubi. Qala Ibnul Qayyim, wa hal khalaqallahu khalqahu ilal ibadati allati hiya ghayatu mahabbatihi wa dhillahu wa hal huyal insan illaha kama yali. Kata Ibnu Qayyim,
Ini mengutip surat 51 ayat 56. Tidaklah diciptakan manusia wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah, untuk menegakkan syiar Islam. Ya, jadi bukan sekedar iman kita turun, tapi nilai-nilai keislaman kita merosot. Itu yakinilah dunia kita haram. Bentar ya, dilicinkan dulu. Wahal fil wujud mahabbatun haq ghair batilah ila mahatu subhanahu wa ta'ala. Tidak ada cinta yang dibolehkan di dunia ini melainkan cinta kepada Allah. Jadi cinta kita harus merupakan resonansi dari cinta kepada Allah. Pernah saya sampaikan, pokoknya kita anggap diri kita buta dan tuli terhadap dunia. Pokoknya lurus saja kepada Allah. Maka kita akan cinta kepada semuanya. Mungkin taat pada Allah dan Rasulnya. Karena Allah menyuruh bakti kepada orang tua. Karena Allah menyuruh berkata baik kepada sesama. Tapi bedanya dengan orang yang tidak menjalankan perintah, motivasinya berbeda. Orang di luar sana baik kepada manusia tidak termotivasi oleh ajaran Allah. Kalau kita baik kepada manusia karena disuruh Allah. Kita bakti pada orang tua disuruh Allah. Itu bedanya begitu. Inilah kenapa kegiatan kita disebut ibadah. Karena penggeraknya itu Allah. Ya, jadi kita baik sama orang itu bukan karena motivasi tertentu, tapi mengikuti ajaran Allah. Ini anjurannya panjang bener. Di ayat yang lain, surat Al-Baqarah 165, Allah menyatakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman, ya, asyaddu, sangat cintanya kepada Allah. Kalau perwis itu apa? Iya, papasan dengan dunia, kita memilih cinta kepada Allah. Tapi kalau nggak papasan nggak masalah. Ya, kalau papasan. Contohnya, Anda ditempatkan di suatu pekerjaan yang melarang sholat. Ya, kita lebih baik jangan pilih. Kita tidak memilihnya kalau bisa. Tapi kalau kita sudah kerja, mundurnya itu harus hati-hati. Karena kita sudah dibebani oleh tanggung jawab. Ya, kita harus pelan-pelan cari peluang. Jangan mundur tiba-tiba. Cari gantinya. Itu posisi yang kita harus begitu. Kita nggak pernah tahu, ya, berapa umur kita. Di saat kita lupa, di saat kita memilih cinta kepada selain Allah, mendahulukan cinta kepada selain Allah, ternyata umur kita sampai di situ. Nah, itu kan patut disesali. Fal mu'minun asyaddu hubban li rabbihim. Maka orang mukmin adalah orang yang sangat cinta kepada Tuhannya. Wa ma'budihim min kulli muhib, dari setiap yang mesti kita cintai, termasuk kepada pasangan hidup. Kalau pasangan hidup kita membuat iman kita turun, secara bertahap harus kita tinggalkan. Itu kalau menyebabkan turun. Tapi kalau dia menyebabkan naik, nah itu harus langgeng.
Ya, tapi untuk turun, untuk ganti posisi tidak semudah yang kita bayangkan. Maka harus mundur teratur. Ya, jadi nggak bisa dadakan. Itulah hidup. Likulli mahbub hadza muqtada aqdil iman alladzi la yatimu bilabi. Terutama orang-orang yang memilih keimanan itu berat. Apalagi kalau kanan kirinya tidak mendukung. Berat sekali ya. Kalau di Arab Saudi pemerintahnya mendukung. Kalau di Indonesia kan bebas. Jadi kita sendirilah yang harus menjaga keimanan kita. Ada saatnya kita futur, lembek, males. Itu kata ulama kemarin, itu hal yang manusiawi. Tapi jangan sampai semuanya ada minimalis. Paling enggak yang sunah-sunah. Jangan sampai meninggalkan wajib. Tapi kalau menurut hemat saya, yang menjaga keimanan kita, ya, adalah kajian. Dengan kita ikut kajian, yang tadinya males, naik lagi. Tuh, kalau kita nggak mendapat nasihat, kita menjalani Islam sendiri, apalagi jauh dari teman, lama-lama turun, merosot. Lebih-lebih yang Islamnya belum lama, kumpul lagi dengan teman dia, wah, lama-lama luntur, nggak bisa bertahan. Walaisat hadil masalah minal masail allati lil abdi anha ghaniyun aw minabutun. Ini hal yang sangat urgent. Oh, ya, kata ulama. Kita harus punya parameter keimanan kita turun apa enggak. Parameternya kita punya sendiri. Kalau di Arab Saudi tadi, berani Anda melanggar, keluar. Tapi kalau di sini nggak ada yang mengawasi kecuali diri kita sendiri. Ya, kepada siapa saja gitu. Kalau berteman juga begitu. Teman kita kok makin lama membuat saya semakin kendor imannya nih. Ngajaknya nggak benar, tinggalkan. Harus begitu. Gak sedikit tuh iman, begitu. Jadi singkatnya saudara, ini nasihat dari ulama banyak. Kita baca hadisnya sekarang. Dari Anas bin Malik, anin Nabi, dari Nabi. Salasun, 3 hal. Mangkunna fihi wajada halawatal iman. Barang siapa yang memilikinya. 3 hal. Barang siapa yang punya 3 ini, wajada halawatal iman, dia akan menemukan manisnya iman. Apa saja? Ayakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dari cinta, lebih dari apa yang dia cintai, semuanya. Allah dan Rasul lebih dia cintai dari semuanya, termasuk dirinya. Ya, termasuk cinta pada diri kan egois. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ayyuhibal mar'a la yuhibbu illa lillah. Seseorang mencintai sesamanya karena Allah. Tuh. Dia cinta kepada sesama karena Allah. Maksudnya gimana? Ya, kalau dia cinta pada istri, karena istrinya itu juga cinta pada Allah, begitu maksudnya. Ya, Anda cinta pada saya karena saya turut, ya, dalam aktivitas Islam, bukan? Seperti murid-murid menghormati saya, kan karena saya guru Islam, guru agama Islam. Kalau saya tidak menjadi guru lagi, pantas untuk tidak dihormati. Nah, begitu, mereka merendah gitu. Biasanya
Kalau ada makanan diduluin. Gara-gara ngajar agama kan. Tapi saya ada murid kemarin nih. Ya, dengan cerdas dia bertanya, bagaimana tanggapan Bapak terhadap apa yang diviralkan oleh media elektronik ya tentang kegiatan di pesantren. Udah paham kan? Ada orang pesantren yang ngebagi buah-buahan itu dengan lempar. Dia tanya pada saya, murid saya. Saya bilang, itu feodal. Saya tidak suka. Maka kamu lihat saya, lihat Ustadz. Pernahkah Ustadz memintakan kalian membawa minuman ke atas? Pernah nggak? Nggak pernah. Ada Ustadz lain yang begitu. Jadi tempat minumnya di lantai dasar, dia ada di lantai 3. Tolong ambilkan minuman. Ke bawah dia ngambil. Atau Ustadz lagi bawa, saya lagi bawa tas, Ustadz saya bawain. Kamu jangan merebut pahala saya. Ini pahala saya bertingkat-tingkat ini. Jangan. Jangan, saya nggak mau berbagi pahala. Diam dia. Terus dia kadang-kadang memberikan kue. Bapak ulang tahunnya kapan? Tanggal 30 Februari, saya bilang. Gak pernah ketemu itu mah. 30 Februari kan gak pernah ada. Saya bilang begini, anakku, saya terharu kamu menghormati sedemikian rupa. Tapi kalau kau ingin menghormati saya, lakukan kehormatan itu kepada semua guru. Jangan tidak adil. Jangan karena penghormatanmu itu mempengaruhi saya menilai kamu. Jangan dibikin gara-gara. Nanti gara-gara begitu saya mau nilai jelek. Waduh, inget suka ngasih kue. Kita ngomongin orang, tapi kita sendiri secara tidak sadar berbuat yang sama. Jangan. Saya terima kasih. Saya tidak memandang kamu lebih rendah. Cuma kita punya peranan yang berbeda. Hari ini saya datang sebagai gurumu. Kamu duduk sebagai murid. Saya pembicara, kamu pendengar. Suatu saat nanti tidak mustahil kamu duduk di tempat ini, Ustadz yang di situ. Gak ada masalah. Semuanya adalah takdir Allah. Kita terima dengan ikhlas. Belajarlah baik-baik, saya bilang. Gunakan kesempatan, gunakan waktumu dengan baik, jangan buat main-main. Suatu saat nanti Indonesia emas, kamu yang memimpin. Nggak tahu Ustadz masih ada apa enggak, masih 20 tahun lagi. Ya, kamulah yang memimpin Indonesia emas nanti. Jangan sampai gagal. Indonesia harus menjadi negara maju. Jangan diobok-obok terus. Tuh. Kita punya harta cukup banyak, tapi kita tidak bisa menikmati. Ya. Nah itu. Yang ketiga, kalau orang memiliki, tadi itu kan, baru 2 kan? Wa ayyakuna ayyauda fil kufri kama yakra ayyuk dafa finnar. Takut murtad. Yang ketiga, seseorang takut murtad sama takutnya ketika ia dilemparkan ke api neraka. Ya, saya ulang. Kalau kita punya 3, berarti pol imannya. 1, cinta kepada Allah melebihi segalanya. Cinta kepada Allah dan Rasul melebihi segalanya. Yang kedua, cinta kepada sesama manusia karena orang itu cinta pada Allah. Yang ketiga, takut kepada murtad sama takutnya dengan dibakar. Sebab kalau kita murtad berakhir dengan neraka. Tuh.
Jadi kita sebagai orang Islam, walaupun bapak kita Islam, ibu kita Islam, tetangga kita Islam, tapi kita harus senantiasa takut murtad. Walaupun Anda mungkin akan berpendapat, kemungkinannya kecil, Pak. Kata siapa? Tuh kan? Jadi hidup ini dikenal dengan apa itu? Khauf dan roja. Apa istilahnya? Istilah saya itu. Khauf dan roja itu apa istilahnya? Bukan, istilah saya apa? Ngeri-ngeri sedap. Hidup ini ngeri-ngeri sedap, Pak Syafi'i. Kita rasanya uang banyak. Ya, uang banyak, sehat. Tapi awas, bisa saja tahu-tahu sakit. Tuh, makanya kita harus mawas diri. Kita sakit, kita juga harus sabar. Sebentar lagi sehat. Sebab dunia ini selalu begitu. Naik turun, naik turun. Saat kita di atas, jangan sombong. Sebab ketika di atas kita turun. Saat kita naik, kengelan, ngos-ngosan. Tapi sebentar lagi Anda akan di puncak. Nah, kebanyakan orang, saudara perhatikan, kembali kepada Allah di puncak karirnya. Saya lihat begitu. Kata kiai saya, Anda lihat hajatan. Ya. Kalau sudah banyak tamunya datang, sebentar lagi rengsek itu. Rengsek itu apa? Selesai. Kalau tamunya sudah banyak itu, nggak lama lagi selesai. Nah, kalau ibarat hajatan, kita ini sudah begitu. Anak udah pada gede, rumah udah lunas. Tuh. Terus udah purna karya. Sudah tertinggi kita. Sedih dengar ya. Maka kita sudah menjadwalkan diri untuk pulang. Mau tidak mau, sedih sih dengarnya. Tapi kita nggak bisa menghindar. Kita pulang. Iya, pasti itu, dan itu nggak bisa dihindari. Semua orang. Mengerikan ya. Tapi itulah hidup itu tadi itu ngeri-ngeri sedap. Jadi hidup itu sama dengan ibaratnya kalau istri melahirkan. Melahirkan itu nikmat apa penderitaan? Hah? Susah menilainya. Ya kan? Melahirkan itu seneng apa susah? Dibilang susah ya diarepin, buktinya tahun depan begitu lagi. Ngeri-ngeri sedap itu maksud. Itu pengertian khauf dan roja. Hidup itu seperti itu. Jangan sedang nikmat kita lupa. Begitu juga jangan putus asa ketika kita menderita. Karena dunia itu begitu. Nah, demikianlah hadirin, kita berganti materi. Kali ini babun nahi an sabkil imam biruku wasujud wan sirafi qablahu. Ini masih saya ulang. Larangan mendahului imam dalam hal ruku, sujud, itu mengerti itu, Mak. Dan meninggalkan tempat. Nah, ini yang ketiga ini. Meninggalkan tempat ini ya nggak paham. Kalau kita baca letterlek ya, hanya terjemahnya saja, ini akan menimbulkan salah paham. Hadisnya begini. Ya Yohanes, Rasulullah berseru, wahai saudara-saudara, ini imamikum, aku adalah imammu. Fala tusbiquni, jangan membalap aku,
jangan mendahului aku. Birukui, dengan ruku, wala bisujud, dan jangan dengan sujud. Jangan ngeduin ruku dan sujud. Wala bil qiyami, dan jangan pula berdiri. Paham itu mah. Tapi yang terakhir ini, wala bil insiraf, dan jangan insiraf. Insiraf itu meninggalkan tempat. Nah, ternyata saudara, saya baca syarahnya, pada waktu itu sahabat sholat itu laki-laki dan perempuan. Tuh, Rasulullah membiasakan diri pergi meninggalkan tempat setelah perempuan pada pergi. Jadi maksudnya kalau dalam waktu bersamaan laki-laki dan perempuan keluar, ini akan ikhtilat. Tuh, gitu. Jadi Rasulullah membiasakan meminta sahabat laki-lakinya sabar, biarkan perempuan pada keluar dulu. Katanya begitu. Ya, ini menjadi pertanyaan juga tentang ada hadis sebaik-baik soft untuk perempuan di rumah. Ini juga berlawanan. Kenapa ada larangan pulang sebelum Rasulullah? Karena menurut asbabul wurudnya itu perempuan ngikut. Nah, kalau ada hadis yang kemarin itu sebaik-baik soft di rumah gimana? Anda lihat sendiri kan, di Arab Saudi apa dilarang perempuan masuk ke masjid. Walaupun dia juga ada hadis. Dia tahu sebaik-baik soft di rumah gitu kan contohnya. Kalau itu dipraktekkan oleh Arab Saudi pasti suruh pulang. Jangan sih. Tapi mereka tidak melarang. Jadi perempuan tidak boleh dilarang. Masuk masjid tidak boleh. Tetap kita harus memberi ruang. Malah kalau bisa mah sholat Jumat juga ikut. Cuma kan kita tempatnya nggak cukup. Ini yang menjadi persoalan. Suatu saat di BPS 3 setelah sholat Jumat, ya banyak saya lihat akhwat pada keluar. Wih, tumben saya bilang. Atau memang saya jarang sholat Jumat di sana kan? Ternyata setelah sholat Jumat ada sholat jenazah. Jadi perempuan itu pada ngikut. Mungkin saudaranya yang meninggal. Tapi itulah ya, jadi kita harus bijak. Untuk Indonesia, kehadiran perempuan itu tidak masalah. Sebab kita sudah terikat oleh hukum. Kalau dulu kan hukum belum berlaku. Kita tidak mungkin akan ada ikhtilat, kita udah ngerti. Oh, sebenarnya begitu. Ya kalau kita memilih di rumah ya nggak ada masalah. Karena kita juga di Indonesia. Suami istri ke masjid, nanti rumahnya digerayang maling nggak tahu juga, susah. Kalau di Arab kan potong tangan, aman kan? Jadi persoalan ini menyeluruh gitu. Itu ya, jadi penjelasannya udah jelas ya. Selanjutnya, babu ismi man rafa'a ra'sa qabla imam. Bab tentang dosa orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam. Jadi waktu sujud dia duluan. Dari Abi Hurairah dari Nabi. Ana ama yakhsha ahadukum aw la yakhsha ahadukum. Sesungguhnya aku takut salah seorang di antara kalian idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam. Aku takut salah seorang di antara kalian kalau mengangkat kepala sebelum imam ayaja'alallah ra'sahu ra'sahimar. Nanti kepalanya berganti kepala kuda. Saya takut kalian yang membiasakan diri mengangkat kepala sebelum imam, ya, nanti kepalanya berganti kepala kuda. Ini akan menjadi tontonan nantinya. Walaupun sama-sama masuk surga, kepalanya kuda. Astagfirullah. Ketawain orang kan, karena ganjil kan. Orang-orang kepala manusia, kepala kuda. Kenapa kamu kepalanya kuda?
dulu saya suka ngebalap imam. Tuh. Pasti dia jawab dengan jujur. Nah itu Rasulullah mengatakan itu. Saya khawatir kalau Anda mengangkat kepala sebelum imam, nanti kepalanya diganti dengan kepala kuda. Tuh. Au yaja'alallahu suratahu surata himar, atau kepala himar, bentuknya himar. Ya, hadis ini muttafaqun alaih, kuat sekali. Ya. Iya, jadi kita nggak boleh mendahului imam. Ya, dalam mengangkat kepala. Kalau kemarin nggak boleh turun duluan, kecuali imam sudah di bawah. Ya, pokoknya kita yang namanya berjamaah itu bukan berarti bareng imam dulu, nanti dikiranya bareng begitu naik turun. Bukan. Itu ngebalap imam dulu. Jadi imam juga harus ngerti bacanya agak panjangan. Kan boleh jadi makmum duluan takut udah keburu ganti gitu loh. Ya, contohnya dia turun ke bawah, kalau si imam sujudnya nggak lama kan, ya makmumnya nunggu imam sudah menyentuh dahinya ke lantai, dia baru turun. Begitu dia turun udah ngangkat gitu kan. Khawatir itu. Iya, imamnya ngebut, makanya harus sama-sama ngerti. Iya. Kalau di Cibeber 2 termin taraweh itu 2 termin, jadi 2 imam. Itu saya bisa pastikan tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Di waktu bersamaan ada 2 imam, itu jelas nggak boleh. Satu masjid, depan dan belakang, kan masjidnya panjang, nanti dibagi 2. Yang di depan, yang tua, yang di sana muda. Saya ngejajalin dua-duanya, pengen tahu kok bisa ada 2, bagaimana sih? Karena di ajarannya kan nggak ada. Ternyata mereka begitu, baca Fatihahnya. Saya juga masih dapat ilmunya. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ini napasnya lagi kurang nih. Satu nafas. Waladhdallin. Amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Gitu aja. Aneh. Wah, ada begitu. Cuma yang saya dulu pikir, apa ada ajarannya ya? Sepanjang yang saya baca kok nggak ada sih. Itu aja saya bertanya-tanya. Kalau kita dengar imam, Bilal itu kan hanya untuk membantu mereka yang nggak dengar. Kita ngikut imam. Pokoknya sentral dari panutan itu imam, bukan Bilal. Jadi kan nggak ada. Kecuali Bilal tarawih. Berbagi suara ya, karena imamnya capek, jadi di bagian. Jadi persoalan tarawih gonta-ganti itu karena ngitungnya susah. Apalagi 20 rakaat, takutnya keliru, makanya itu suaranya dibeda-bedain. Lanjut, bab maja'a fil fathi al imam. Sekarang mengajari imam, maksudnya mengingatkan imam. Ya, boleh jadi imamnya membaca ayat tertentu kagok, tahu lupa, tahu apa gitu ya. Nah, ini status kita yang memberi Dari Abdurrahman bin Abzi, anna Nabiya salal fajra. Suatu saat Rasulullah salat subuh. Fataraka ayat, lalu beliau meninggalkan ayat. Maksudnya dilompat ayatnya. Ya, bacaannya lompat. Fala masalah, selesai sholat, qala afil qaumi
Ubay bin Ka'ab? Apa Ubay bin Ka'ab hadir? Rasulullah bertanya, Ubay bin Ka'ab hadir enggak? Qala Ubay, ya Rasulullah. Hadir ya Rasulullah. Nasakhta nusikhat ayatu kada wa kada aw nasitaha. Ubay bin Ka'ab bertanya, ya Rasulullah, ini ada perubahan redaksi atau gimana? Karena yang ngomong kan orang hafal kan dari dia. Contohnya saya hafal dari Pak Hilman. Pak Hilman itu redaksinya dirubah atau gimana? Kalau kita kan tahu mestinya begini karena kita udah sama-sama tahu. Tapi kalau zaman Rasulullah kan sahabat taunya dari Rasul. Ya, karena sekedar Anda tahu tartib itu ada dua. Tartib mushaf dan tartib nuzul. Kalau di sekarang kita nggak ada tartib nuzul. Kita taunya surat itu Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya. Kalau di zaman Rasulullah acak. Turunnya itu nggak Fatihah dulu, Al-Baqarah dulu, kan ini turunnya begini, taruhnya di sana kan bingung juga. Maka pantas Ubay bin Ka'ab bertanya, ini susunannya dirubah atau gimana? Kalau dirubah, oh itu jangan di situ, sekarang di sini, pindah lagi. Ya ini harus membutuhkan ingatan yang kuat ini. Sahabat luar biasa ya, bisa ingat begitu. Oh ini taruhnya jangan di situ. Contohnya kata-kata begini. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ya. Liyudhhirahu 'alad dini kulli. Nah, kemudian wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu, itu ada dua bentuk. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nur, satu. Wa ya'ballahu illa aymutimma nurihi. Ada beda. Ya. Redaksi awalnya sama, ujungnya berbeda. Itu kalau nggak punya hafalan yang kuat, susah buat kita. Kemarin Darul Hufat merayakan 3 siswanya hafal 30 juz. Masih SMP. Tapi itu yang saya sesalin itu grammarnya kurang. Grammarnya kurang. Mungkin mereka katanya sih otaknya dibuati oleh hafalan-hafalan. Nahu sorobnya kurang. Jadi artinya kalau mereka hafal, mereka nggak tahu isinya. Ya memang dalam Islam sih hafal saja sudah nilai plus. Tapi kalau Pak Hilman hafal, nggak begitu merdu, itu nggak terlalu berguna buat orang lain, ya kan? Namun kalau Pak Hilman hafal, ngerti isinya kan nggak perlu merdu. Kayak saya nggak perlu merdu-merdu amat, yang penting ngejelasannya bisa. Itu maksudnya. Alhamdulillah ya. Demikianlah. Jadi kita dibolehkan meluruskan imam. Tuh. Kalau salah. Tapi kita harus membedakan imam ini salah apa mengatur nafas. Ambekannya nggak nyampe lagi ngatur nafas. Contohnya, alam nasra laka sadrak. Nafasnya nggak ada. Dikira diamnya lupa. Wa wada'na. Ya udah ngerti, wa wada'na, cuma lagi ngatur nafas. Karena kan nggak bisa ngobrol kan. Nah, diam, atur nafas. Itu kita biarkan sebentar dulu. Jangan langsung kurang langsung diembat. Karena yang biasa jadi imam yang sudah umuran, nafasnya udah menggap-menggap. Harus maklum. Demikianlah hadirin, hafizani hafizakumullah, kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat.
dan semoga masa depan anak-anak kita cerah, penuh berkah, dan ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang saleh dan solihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.